Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak Channel bersama saya Faris Sustian. Nah, kali ini kita masih akan membahas seputar Undang-Undang Cipta Kerja, yakni tentang kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perubahan tentang subjek pajak dalam negeri. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perlakuan tentang dividen. Seperti apa perlakuan dividen sekarang? Silakan disimak penjelasannya berikut ini. Jadi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan membahas tentang klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Nah, untuk materi kali ini, substansi klaster kemudahan berusaha di bidang perpajakan itu kalau di bidang perpajakan sendiri dibagi menjadi 3 bagian, tentang PPh, kemudian tentang PPN, dan juga tentang KUP. Di PPh sendiri yang akan kita bahas sekarang adalah tentang kemudahan dalam hal dividen nantinya. Nah, untuk kemudahan dividen sendiri atau perubahan seputar peraturan dividen, yang pertama adalah tentang penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri. Kemudian, dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Dan penghasilan dari luar negeri selain BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Jadi, ini bukan sedikit ya, perubahannya lumayan besar dibanding aturan yang sebelumnya. Nah, kita akan membahas tentang pokok-pokok perubahannya. Nah, yang pertama adalah dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan atau wajib pajak dalam negeri tidak dikenakan PPh. Artinya, untuk dividen dalam negeri sendiri itu dikecualikan dari objek pajak. Nah, perubahan ini sangat besar. Kenapa? Karena aturan yang lama itu dividen diterima oleh yang pertama adalah wajib pajak dalam negeri dengan kepemilikan di atas 25% itu bukan merupakan objek pajak. Nah, tapi kalau wajib pajak badan dengan kepemilikan di bawah 25% itu dikenakan PPh pasal 23 atau PPh penghitungan secara umum. Sementara kalau dividen yang diterima oleh orang pribadi itu dikenakannya PPh final 4 ayat 2, tarifnya adalah 10%. Nah, itu adalah peraturan yang lama. Nah, peraturan yang sekarang adalah apabila kita terima dividen dan dividennya itu berasal dari dalam negeri ya, dari perusahaan. Jadi kita misalkan kita punya saham, kemudian perusahaan yang kita miliki saham tadi laba, kemudian membagikan dividen, kemudian kita dapat dividen. Nah, atas dividen itu tidak lagi dikenakan pajak atau tidak menjadi objek pajak. Nah, tadi dengan catatan untuk yang orang pribadi dalam negeri sepanjang diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan atau wajib pajak dalam negeri itu tidak dikenakan PPh. Jadi dividen tidak lagi dikenakan pajak sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya, pokok perubahan berikutnya adalah sekarang dividen dari luar negeri. Nah, dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia. Dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu yang berasal dari perusahaan go public di luar negeri ataupun perusahaan yang bersifat private di luar negeri. Jadi, baik itu go public ataupun yang sifatnya tertutup itu tidak dikenakan PPh sepanjang dividen yang kita terima itu diinvestasikan di Indonesia atau di wilayah NKRI ya, gitu. Nah, ketentuan untuk yang perusahaan privat tadi yang pertama adalah dividen yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenakan PPh. Kemudian, bila yang diinvestasikan itu kurang dari 30% dari laba setelah pajak badan usaha luar negerinya atau perusahaan di luar negeri itu,
Selisih dari 30 dikurangi realisasi investasi di Indonesia yang kurang dari 30% tadi, itu yang dikenakan PPh. Kemudian yang C, sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B tadi, itu tidak dikenakan PPh. Nah, ini ada perubahan dibanding aturan yang lama. Kalau di aturan yang lama, itu penghasilan tersebut dikenakan PPh di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri. Kita tahu ada PPh namanya PPh pasal 24, yakni pengkreditan pajak atas penghasilan di luar negeri. Nah, salah satunya adalah dividen. Jadi di aturan yang lama, dividen ataupun penghasilan dari luar negeri itu kan tetap dihitung penghasilannya, itu tetap nanti dihitungnya di PPh. Jadi digabung dengan penghasilan dalam negeri. Nah, tetapi apabila kalau sebelumnya itu sudah pernah dipotong pajak di luar negeri, maka atas pemotongan pajak itu bisa kita kreditkan dengan cara menghitung ulang PPh pasal 24-nya. Mana yang lebih kecil kira-kira, maka itu yang nanti bisa jadi kredit pajak. Nah, tapi kalau sekarang khusus dividen ataupun penghasilan dari luar negeri ini, kalau dia diinvestasikan di Indonesia, maka dia tidak dipotong PPh. Sementara kalau yang kalau misalkan dia terima dividen kemudian tidak diinvestasikan, maka itu nanti yang akan kena pajak. Kurang lebih seperti itu sederhananya, penjelasan sederhananya. Untuk lebih jelasnya di sini, nah kemudian yang berikutnya, pokok perubahan yang berikutnya itu adalah penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap, tidak dikenakan PPh di Indonesia dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan. Yang pertama, penghasilannya berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi ini mungkin lebih ke orang pribadinya ya, seperti itu. Karena di aturan yang lama sama seperti yang tadi, penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia dengan mekanisme pengkreditan pajak luar negeri apabila telah dipotong di luar negeri. Jadi sama seperti yang dividen tadi, jadi ini juga masuknya ke PPh pasal 24. Kalau ternyata penghasilannya itu sudah dipotong pajak di luar negeri. Tapi dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka apabila kita terima penghasilan dari luar negeri, yang ketentuannya tadi, penghasilannya itu berasal dari usaha aktif di luar negeri dan bukan berasal dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri, maka atas penghasilan itu tidak dikenakan PPh. Jadi ya memberikan kemudahan ya, jadi biar ya kemudahan investasi juga gitu. Jadi ya dengan adanya misalkan kita punya dana dari luar negeri, kalau kita diinvestasikan di Indonesia, maka kan otomatis akan menambah perekonomian kan. Itu kan salah satu atau tujuan utamanya diciptakannya Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, di bidang perpajakan salah satu insentifnya adalah ini. Mungkin untuk jelasnya ada beberapa ilustrasi mengenai dividen tadi. Jadi ilustrasi pemberian dividen. Ilustrasi yang pertama adalah di sini. Nomor 1, PTA dia memiliki 100% saham dari XSDN Berhad. Ini perusahaan privat Malaysia ya. Jadi kalau di Indonesia itu namanya PT, tapi kalau di Malaysia itu singkatannya adalah SDN BHD atau kepanjangannya adalah Sendirian Berhad. Itu ya sama dengan PT, perseroan terbatas, tapi yang ini sifatnya privat, bukan go public. Nah, asumsinya di sini PTA memiliki saham 100% dari perusahaan di Malaysia ini. Kemudian di tahun pajak tersebut dia mencetak laba setelah pajaknya $100. Dari $100 ini dia membagikan dividen sebesar $30 atau di sini kan 30% ya. Nah, dari $30 ini sama PTA itu semuanya diinvestasikan di Indonesia. Maka atas dividen ini, penghasilan dividen ini itu tidak dikenakan pajak. Kenapa? Karena semuanya sudah diinvestasikan. Jadi clear. Nah, ilustrasi yang nomor 2 adalah ini asumsinya sama. PTA memiliki 100% saham di
perusahaan Malaysia ini. Laba setelah pajaknya $100, kemudian dividen yang dibagikan masih sama $30. Nah, tapi dari 30 dividen yang dibagikan ini hanya $20-nya yang diinvestasikan. Sementara selisihnya yang $10 ini itu tidak diinvestasikan. Maka atas yang $10 ini itu akan menjadi objek pajak PPH, objek pajak pajak penghasilan oleh PTA ini akan dihitung nanti secara kumulatif seperti itu. Jadi hanya yang diinvestasikan saja yang tidak kena pajak. Nah, kemudian contoh yang nomor 3 di sini adalah masih sama, labanya setelah pajak $100. Kemudian ternyata dividen yang dibagikan hanya 25%. Sementara tadi kan batasan threshold untuk Untuk tidak dikenakan pajak itu kan 30% ya. Jadi paling minimal yang harus diinvestasikan itu kan sebesar 30% dari laba luar negeri. Nah, di sini catatannya apabila di sini dividen yang dibagikan itu kan $25. Nah, ini semuanya diinvestasikan. Nah, ini berarti yang $25-nya itu tidak dikenakan pajak. Sementara angka $5 ini berasal dari kan 30% dari $100 itu kan sebesar $30 ya. Nah, $30 kita kurangkan dengan dividen yang dibagi tadi 25. Masih ada selisih yang $5 ini. Nah, $5 inilah yang nanti akan dikenakan pajak penghasilan atau menjadi objek PPH nanti. Sementara kalau yang 25 itu tidak dikenakan pajak. Jadi kurang lebih itu contoh di nomor 3. Jadi kita cari dulu kira-kira dividen yang dibagikan ini apakah sudah memenuhi threshold atau belum. Apakah sudah melebihi atau kurang dari 30% dari laba luar negerinya setelah pajak. Seperti itu. Nah, berikutnya contoh nomor 4 adalah di sini laba setelah pajaknya masih sama $100. Kemudian dividen yang dibagi itu sebesar 23. Nah, $23. Nah, tapi yang diinvestasikan hanya $20. Hanya $20. Nah, untuk yang $20 ini itu tidak dikenakan pajak ya, karena semuanya diinvestasikan di sini $20-nya. Tetapi yang $3 yang selisih dari 23 kita kurangkan 20 yang tidak diinvestasikan, maka itu yang dikenakan pajak. Ditambah dividen yang seharusnya dibagi tadi ya, minimal itu kan 30%. Berarti harusnya dia akan mendapatkan dividen itu kan sebesar $30. Sementara dia hanya mendapatkan dividen itu sebesar 23. Nah, berarti selisihnya yang $30 kita kurangkan 23 itu kan $7. Nah, $7 dan $3 inilah yang nanti akan menjadi objek PPH. Gitu. Sementara yang $20 ini itu tidak dikenakan PPH. Itu ilustrasi yang nomor 4. Kemudian sekarang ilustrasi yang nomor 5 di sini. Ya. Nomor 5 di sini PTA di sini perbedaannya adalah dia hanya memiliki 10% saham di perusahaan Malaysia ini, ex-SDN Berhad ini. Nah, 10%, sementara laba setelah pajak di sini tetap 100. Anggaplah kemudian dividennya yang dibagikan itu tetap $30. Artinya dia 30% dari laba di sini. Tetapi karena PTA ini hanya memiliki saham sebesar 10%, artinya kan dia ya kita bagi 10% ya dari dividen yang dibagi tadi. Kan kalau dividen yang dibagi tadi kan $30 di sini. Artinya kita kalikan 10%, maka dia hanya dapat sebesar $3 saja. Nah, $3 itu kalau dia diinvestasikan semua,
maka dia tidak dikenakan pajak atau dia bukan menjadi objek pajak di sini. Jadi kita lihat dulu kira-kira di sini kan dia hanya 10%. Nah, kita kalikan 10% kali $30 ini. Apabila ini diinvestasikan semua, maka ya sudah, ini non objek. Dan contoh yang terakhir atau ilustrasi yang terakhir nomor 6 sekarang adalah laba setelah pajaknya tetap $100 di sini, tetapi PTA di sini dia memiliki saham sebesar 70% dari perusahaan di Malaysia ini. Sementara dividen yang dibagi itu hanya $20. Jadi masih di bawah 30% dari labanya. Nah, berarti berapa hitung-hitungannya? Berarti kan kita hitung dulu berapa dividen yang diterima oleh PTA. Nah, berarti $20 ini kita kalikan kepemilikan sahamnya. Di sini kan 70% ya, berarti 70% kali $20. Dapat angka $14. Dari $14 ini, ternyata yang diinvestasikan hanya $10. Maka atas $10 ini itu tidak dikenakan PPh di sini, tidak dipotong PPh. Tetapi selisihnya 14 kita kurangkan 10, yang $4 itu kan tidak diinvestasikan. Maka yang $4 ini itu menjadi objek PPh. Ditambah kan tadi ya, dividen yang dibagi itu kan hanya 20 di sini. Sementara batasannya itu kan paling tidak dia harus membagikan dividen itu sebesar 30%. Dia paling tidak dia terimanya itu 30% gitu ya. Dividen yang seharusnya. Artinya di sini $7 ini berasal dari ya $10 kita kalikan 70%. Jadi yang $10 ini kita kalikan 70%-nya, atau dengan catatan ya ini sama ya, $10 kita kalikan 70% ini. Artinya dia memiliki saham sebesar $7. Nah, atas $7 ini pun nantinya akan dikenakan PPh. Seperti itu. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Jadi hanya yang diinvestasikan saja yang tidak dikenakan pajak, sementara yang dividen yang tidak diinvestasikan $4 ini, dan yang seharusnya diinvestasikan ini yang $7 ini berasal dari $10 di sini kalikan 70%-nya. Maka yang 11 ini, 11 itu berasal dari 4 ditambah 7 ini, maka itu yang dikenakan PPh atau nanti akan digabung di penghitungan pajak secara umumnya atau di pajak badannya. Kurang lebih itu untuk ilustrasi dividen. Demikian untuk materi untuk cipta kerja perihal dividen. Jadi kalau boleh saya rangkum, pertama adalah dividen yang berasal dari dalam negeri itu tidak lagi dikenakan pajak untuk yang orang pribadi maupun badan, tapi untuk yang orang pribadi dengan catatan dia harus ada diinvestasikan kembali, sementara kalau badan itu tidak ada lagi batasan. Kalau dulu kan ada batasan paling tidak 25% atau di bawah 25%. Kalau di bawah baru kena, kalau di atas tidak kena. Sementara kalau subjek pajak, kalau dividen dari luar negeri itu kan kalau dulu digabung dengan penghasilan dari dalam negeri, kemudian nanti potongan pajak dari luar negerinya itu akan dikreditkan, penghitungannya mekanismenya itu melalui pasal 24. Nah, kalau sekarang itu tidak dikenakan asalkan diinvestasikan. Dan tidak hanya dividen ya, ada juga penghasilan lain di luar negeri sana. Seperti itu kurang lebih resume terkait dengan dividen. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Di sini Pajak Kuat Indonesia Maju. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.